Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Eka Tobi, NIM 1219069. Dalam video kali ini, saya bersama kelompok akan membahas terkait peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Berikut nama rekan-rekan kelompok saya. Pertama, Andrian Sumida Tamarang, kedua Yuniasti Warihana, dan ketiga saya sendiri, Elizabeth Eka Tobi. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam atau natural capital. Sebagai modal alam itu sendiri berarti modal yang bersumber dari alam dunia yang meliputi geologi tanah, udara, air, dan semua organisme hidup. Beberapa aset modal alami menyediakan barang dan jasa gratis untuk manusia yang sering disebut layanan ekosistem. Jadi, modal alam di sini merupakan salah satu modal atau jasa gratis dari alam untuk proses pembangunan ekonomi. Interaksi modal dan alam ekonomi dapat bersifat searah maupun timbal balik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan modal alam yang dihasilkan dari proses bangunan. Jadi antara interaksi modal alam dengan pembangunan ekonomi saling timbal balik atau saling membutuhkan satu sama lain. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi ini dibagikan ke dalam beberapa peranan. Sebenarnya kelompok kami mengambil banyak, tetapi di sini kami hanya ambil 3 peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, menyejahterakan petani. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi ini dapat menyejahterakan petani. Artinya bahwa pertanian di Indonesia ini merupakan sektor terpenting dengan adanya beberapa alasan. Pertama, pertanian di Indonesia merupakan potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Yang keempat, menjadi basis pertumbuhan pedesaan di Indonesia. Jadi, peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi ini dapat menyejahterakan petani, di mana petani dapat menggunakan sumber daya alam yang sudah tersedia oleh alam tersebut. Contohnya tanah dan air. Berikutnya, lapangan pekerjaan. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dapat juga memiliki peranan terhadap lapangan pekerjaan, yaitu ketika luas lahan pertanian ini di Indonesia memberikan kesempatan kepada pekerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dapat menggarap tanah dan untuk dijadikan lahan pertanian. Maka wajar saja kalau di Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar warga negaranya bekerja di sektor pertanian ini. Peran sumber daya alam hayati dalam bentuk produksi pertanian telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Jadi kalau seandainya dalam sektor pertanian memiliki lahan pertanian yang banyak, maka jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin sedikit dan lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Penyediaan bahan pangan. Peranan sumber daya alam dalam pembangunan juga dapat mempengaruhi penyediaan bahan pangan. Contohnya bahan pangan dalam bentuk padi, sagu, dan jagung, termasuk tanaman budidaya pangan sebagai sumber karbohidrat.
Lingkungan dan alam memiliki 3 fungsi, yaitu persediaan bahan baku di mana rumah tangga dan perusahaan bergantung pada alam. Yang kedua, sebagai wadah untuk limbah di mana perusahaan dan rumah tangga menghasilkan sejumlah besar limbah. Yang ketiga, penyediaan fasilitas, yaitu lingkungan mempunyai sejumlah fasilitas yang merupakan sumber dari estetika. Sumber daya alam merupakan suatu sumber yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi, di mana sumber daya alam itu digunakan sebagai bahan pembangunan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu dan kualitas yang ada dalam pembangunan ekonomi, sehingga dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, sumber daya alam dalam alam yang tidak diperbarui. Salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dikenal di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan juga bisa menjadi mata pencarian. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.